Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 sampai 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
Penasaran dengan Yesus. Tampilnya Yesus dengan segala perkataan dan perbuatannya telah menarik perhatian dan menjadi buah bibir banyak orang. Segala macam desas-desus terkait kemunculan Yesus dikaitkan dengan sosok Yohanes Pembaptis dan nabi-nabi besar yang mereka kenal, dan hal itu sampai ke telinga Herodes yang menjadi raja wilayah pada waktu itu, sehingga menimbulkan rasa penasarannya terhadap Yesus dan ingin berjumpa dengannya. Rasa penasaran Herodes bukan tanpa alasan, karena ia adalah seorang raja pada waktu itu dan tentu harus tahu segala sesuatu yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya. Penginjil Lukas tidak menampilkan maksud dari Herodes ingin berjumpa dengan Yesus. Akan tetapi, yang pasti bahwa orang yang ingin berjumpa adalah orang yang ingin melihat dari dekat dan mengenal dengan lebih jelas dan pasti tentang seseorang itu. Hal yang sama juga tentunya terjadi dengan orang-orang yang telah percaya dan mengikuti Yesus. Mereka juga ingin terus berada di dekat Yesus, mengenal Dia secara jelas, dan pasti lepas dari segala macam prasangka tentang Dia, sehingga membuat mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa Dia adalah orang yang benar dan kepercayaan mereka tidak sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia. Akan tetapi, kita mesti jujur bahwa iman dan kepercayaan kita kepada Yesus terkadang hanya sebatas formalitas saja, datang ke gereja, misa, dan pulang. Kita terkadang tidak peduli dengan kualitas iman yang kita miliki, sehingga kita menjadi mudah terpengaruh dan mudah juga meninggalkan iman kita. Oleh karena itu, mari kita menambah kualitas iman kita dengan selalu menumbuhkan rasa penasaran kita terhadap Yesus, dan rasa penasaran itu membuat kita bangkit berdiri dan ingin menjumpai Dia setiap saat dalam setiap doa-doa kita, mengenal Dia secara lebih dekat dan pasti, dan mencintai Dia karena pengenalan kita yang mendalam itu. Semoga demikian. Amin.